saudara bisa siapkan Alkitabmu, dan kemudian catatan saudara bisa siapkan. Karena kalau saudara mencatat itu akan membuat saudara semakin paham betul ya. Akan ada rahasia yang dibukakan. Pagi ini saya akan berbicara tentang input dari kerajaan. Ini sangat penting. Haleluya. Input dari kerajaan yang datang atas orang-orang percaya adalah berasal dari Roh Kudus. Ya, input dari sorga. Kita tidak bisa menerima apapun kalau Roh Kudus tidak memberikan input. Karena itu kita harus dilahirkan kembali. Karena itu Tuhan berkata kepada seorang yang bernama Nikodemus, kamu harus dilahirkan ulang. Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak bisa mendapatkan akses. Engkau tidak bisa mendapatkan input dari kerajaannya. Karena itu siapa yang mau mendapatkan input, mendapatkan akses dari kerajaan Tuhan, dia harus dilahirkan kembali. Dia harus mengalami yang namanya pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Ketika Roh Kudus memimpin hidupnya, maka semua input, semua sumber, semua akses akan dibukakan dalam hidup saudara. Ini tidak main-main saudara, ini luar biasa. Haleluya. Karena itu saudara, kerajaan Allah itu akan datang ke dalam hidup saudara. Di rumahmu akan ada kerajaannya, sehingga engkau tetap sehat ya. Karena Alkitab berkata rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bagi kamu, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kesusahan yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita, yang membuat kita mengalami banyak masalah. Bukan berasal dari Bapa kita. Karena Bapa selalu menghendaki anak-anaknya yang terbaik. Selalu ada pikiran positif yang dirancangkan oleh Bapa dalam hidup saudara. Satu hari saudara hidup, itu Bapa di sorga sedang merancangkan yang terbaik dalam hidup saudara. Haleluya. Ketika kita hidup, semua hari-hari baik itu kita alami. Kita akan mengalami namanya kerajaan Allah dalam hidup kita. Mengalami hari-hari sorga di bumi. Haleluya. Karena itu kita sehat. Ya haleluya, umur panjang. Saya melihat orang yang terhubung dengan kita itu sehat-sehat semua. Haleluya. Semua sakit itu akan minta pamit pagi ini ya. Semua penyakit yang ada dalam diri saudara pagi ini akan tinggalkan saudara untuk selama-lamanya. Haleluya. Karena itu engkau tetap sehat, engkau tetap harus kuat. Saya sering kali berkata kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, engkau harus sehat hari ini supaya engkau bisa menikmati berkat Tuhan itu. Ya, kalau engkau tidak mengalami kesehatan, engkau masih dalam kondisi yang sakit, yang bergumul dengan tubuhmu yang mengalami gangguan, tubuh yang sakit yang tidak bisa mampu untuk melakukan apa-apa, saudara, ketika Tuhan memberkati saudara, saudara bisa menikmati dengan sempurna, dengan efektif. Karena itu ketika kita sehat, ya kita umur panjang, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk melayani Dia. Haleluya. Apa gunanya kita mendapatkan umur yang panjang seperti Metusalah? Ya, dia mendapatkan usia 969 tahun. Tapi Alkitab tidak menceritakan banyak tentang kisah hidupnya bersama Tuhan. Ya, tidak banyak Alkitab menceritakan tentang hidup Metusalah itu bergaul dengan Tuhan. Tetapi Alkitab catat Henok hidup 300 sekian tahun, dia bergaul dengan Tuhan. Itu dicatat. Pada itu keturunan daripada Metusalah ya. Nuh, Alkitab berkata dia hidup bergaul dengan Allah, dan kemudian apa? Tuhan punya rencana atas hidupnya untuk membuat bahtera itu. Jadi saya melihat bahwa orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu pasti orang-orang yang ada dalam perlindungan. Amin. Orang-orang yang dikecualikan dari semua bahaya yang datang atas bumi ini. Jadi ketika saudara dan saya terus mendekat, terhubung kepada Tuhan, maka kita akan mengalami namanya hari-hari sorga di bumi. Kita akan melihat berkat selalu ada, selalu tersedia, seperti janda di Sarfat ketika dia kembali untuk melihat dia punya makanan yang ada di tempayan buli-buli itu terisi penuh. Siapa yang mengisinya? Tuhan yang mengisinya, karena dia terhubung. Dia mendapat input dari sorga melalui Elia. Elia berkata kepada dia, buat dahulu roti bundar kecil kepada saya. Buat lebih dulu roti bundar kecil kepada saya, dan setelah itu buatlah engkau dan anakmu. Ya, dan percayalah selama musim kesusahan ini, musim kekeringan ini, Tuhan akan menyediakan makanan bagimu. Alkitab berkata janda itu percaya. Dia percaya dan dia mengolah sedikit tepung yang ada di dalam tempayan itu, dan kemudian dia buat yang terbaik untuk hamba Tuhan ini. Dia buat yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dia ingat Tuhan punya milik. Dia ingat Tuhan punya bagian. Dia tidak kasih habis. Ya, dia tidak kasih habis, Tuhan punya milik.
Jadi pada waktu dia kembalikan Tuhan punya yang sebagian kecil, maka Alkitab berkata pada waktu dia pulang, dia melihat semua berkat tersedia. Hari-hari sorga itu terjadi di bumi. Dia melihat berkat berlipat-lipat kali ganda dalam hidupnya. Hanya orang yang bisa mendapatkan sesuatu dari kerajaan, supply dari kerajaan Allah, hanya Roh Kudus yang dapat menaruhnya dalam hidup saudara. Tidak bisa dengan keinginan kita sendiri. Alkitab mengatakan di situ karena pada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus. Apa di situ? Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, sesuatu yang tersembunyi di dalam isi hati Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa kasih tahu. Hanya Roh Kudus yang bisa menyampaikan dalam hidup saudara. Hanya Roh Kudus yang memberitahu, baru kita bisa tahu. Haleluya. Kita bisa tahu masa yang akan terjadi, akan ada di depan sana. Kalau Roh Kudus tidak sampaikan, tidak akan ada yang tahu. Karena itu Roh Kudus penting kepada gereja-gereja. Dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat rahasia. Itu hanya kepada orang-orang yang terhubung kepada Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus memberikan sesuatu yang tersembunyi. Dia memberitahu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Rancangan-rancangan yang mereka kerjakan secara rahasia itu dibuka, dikasih bocor sama Roh Kudus. Ya, mereka buat sidang musyawarah ilahi, Roh Kudus yang kasih bocor. Roh Kudus ini suka kasih bocor berita-berita dari kerajaan Allah hanya kepada mereka yang terhubung kepada Dia. Yang tidak terhubung tidak dapat bocoran dari kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak terhubung kepada Roh Kudus, kepada Kristus, kepada Tuhan, tidak pernah beribadah, tidak bisa kasih dibukakan rahasia, tidak ada bocoran-bocoran sorga untuk hal-hal yang istimewa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan akan memberikan warisan. Kekuatan kesehatan itu, orang yang ikut Tuhan itu diberikan warisan. Makanya kalau ada orang mau berdoa kepada kita, tanya dulu, dia terhubung gak sama kita? Terhubung gak sama, pernah gak dia berdoa dengan kita? Pernah gak dia ibadah dengan kita di gereja ini? Orang yang terhubung mendapatkan pasti warisan. Ada supply, kekuatan, kesehatan, umur panjang, itu yang harus diberikan. Makanya ada orang sakit, saya tanya, dia terhubung nggak dengan kita? Oh, terhubung dengan jemaat kita. Oke, kita doa. Orang yang terhubung mendapat warisan. Seluruh keluarga saya, ya, secara pribadi, setiap sakit, waktu saya doakan, tidak perlu panjang lebar, mau ke dokter macam-macam apa, Tuhan sudah sembuhkan. Karena memang sudah menjadi bagian dari warisan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai pimpinan dan kepada keluarga saya, dan kepada seluruh umat Tuhan, itu diberikan warisan yang sama. Jadi ketika ada masalah persoalan, lapor sama Tuhan, cek dia sudah taat ibadah enggak? Tuhan cek ulang. Kalau gereja tidak terhubung kepada Roh Kudus, berarti yang kita sampaikan ada dari pikiran teologi kita yang kita pelajari di sekolah Alkitab. Karena waktu kita baca Alkitab, Roh Kudus pasti bukakan. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, ada input dari kerajaan Tuhan, dibukakan, ada pengertian. Ada hikmat yang Tuhan berikan, sehingga pada waktu firman disampaikan, firman itu sebagai benih yang jatuh tepat di tanah yang terbaik. Mungkin hari ini dia belum bertobat, dia belum datang kepada Tuhan, tapi beberapa saat kemudian dia mulai datang kepada Tuhan karena benih itu sudah ditanam. Ya, memang proses dia bertumbuh dan berbuah itu melalui proses. Terkadang beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, kok dia sudah jadi hamba Tuhan, kok dia sudah melayani. Dulu dia seperti ini macam-macam. Nah, benih itu sudah ditaruh. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya di situ adalah memberi ruang. Ini penting sekali. Kalau kita tidak memberikan ruang hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak punya waktu dengan kita. Kita harus memberikan ruang di mana Tuhan bisa menjamah, menyentuh hidup kita. Kita harus punya waktu untuk beribadah. Kita harus punya waktu untuk bersekutu. Kita harus punya waktu untuk firman, harus kita terus merenungkan firman itu, supaya kita tetap terjaga. Hadirat Tuhan itu terjaga dalam hidup kita. Ini sangat penting. Ya, memberi ruang sepenuhnya. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ini sangat penting. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia?
Demikian pula Alkitab berkata, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan memberitahukan sesuatu rahasia ya kepada orang-orang yang terkoneksi, terhubung. Haleluya. Terhubung dengan Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan berbicara hal-hal yang rahasia yang mau dikerjakan. Tuhan akan beritahu masa ini akan terjadi, akan ada musim kelaparan, ada musim wabah akan masuk kota. Tuhan akan beritahu. Tapi aku akan melindungi kamu. Tapi aku akan menjaga kamu sehingga kau tidak ada dalam ancaman bahaya. Aku akan memelihara hidupmu. Alkitab berkata dengan sangat jelas, jadi hanya Roh Kudus yang mampu memberitahu. Jadi bagaimana mungkin gereja-gereja tidak terhubung kepada Roh Kudus dan mengetahui isi hati Tuhan? Haleluya. Hanya Roh Kudus yang akan beritahu. Pada waktu engkau berdoa, Roh Kudus akan beritahu rahasia, dia akan ingatkan dan dia akan terjemahkan apa yang dia sampaikan. Dia akan beritahu. Dia akan menyampaikan supaya kita paham, supaya kita ketika kita berjalan, kita tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Selanjutnya di sana, ya, dimensi roh ini penting dalam hidup kita. Gereja Tuhan harus punya namanya dimension, Holy Spirit dimension. Jadi kita punya dimensi Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang percaya. Sehingga pada waktu dimensi Roh Kudus itu, Roh Kudus bermanifestasi dalam dimensinya. Waktu kita menyembah, kita sedang membangun dimensi hadirat Tuhan. Sehingga Roh Kudus datang atas orang-orang yang menyembah. Roh Kudus datang kepada orang-orang yang memuji dan menyembah Dia. Ini sangat penting. Kalau kita tidak punya hadirat Tuhan, kita tidak merasakan, ya, kita tidak akan merasakan suasana sorga. Kita akan merasakan kekeringan. Kenapa ada banyak orang ketika ke gereja dia merasakan seperti waktu dia datang nggak ada semua perubahan. Datang ke gereja juga dia biasa, justru ke gereja hanya tidur di situ. Ke gereja hanya handphone yang di tangannya dan kotak-katik, hanya dia tahu nggak, dia bukan baca Alkitab, dia bukan nulis sesuatu, tapi dia lihat temannya punya janji di Facebook, ya dia lihat TikTok. Nah orang-orang model begini sebenarnya tidak perlu ke gereja, tinggal di rumah saja. Jadi karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bawa hidup ke gereja harus persiapkan diri. Datang ke gereja nggak boleh cerita bisnis, nggak boleh cerita politik, itu nanti di luar gereja. Di dalam gereja doa, waktu datang duduk berdoa menyembah dalam hati, persiapkan diri supaya ketika firman sampai ketika kita masuk ke dalam pujian penyembahan, Roh Kudus menyentuh saudara lebih dulu dan rahasia dibukakan. Tuhan beritahu sesuatu, kalau kau sakit disembuhkan. Waktu kau pulang kau akan mengalami perubahan, tidak seperti waktu kau datang. Kenapa banyak orang datang ke gereja tetap merasakan kehambaan, tetap merasakan kegersangan? Karena dia nggak siap. Karena dia tidak mempersiapkan hari waktu ibadah. Hari Sabtu sudah harus siap. Karena besok kita akan berjumpa dengan Tuhan hari Minggu. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Engkau harus punya persiapan diri. Ya, kita tidak boleh terburu-buru. Oh, ini hari apa ya? Ini hari Minggu ya? Aduh, saya lupa. Apalagi sudah kayak gitu. Macet sudah. Haleluya. Saudara, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita pada saat kita jumpa dengan Tuhan. Makanya setiap orang harus punya persiapan ketika dia datang, ya, harus persiapkan baju apa yang dia pakai, sepatu mana yang dia pakai, haleluya, seluruh make upnya mana yang dia pakai, yo jangan terlalu tebal, jangan terlalu ini macam-macam, haleluya, iya kan? Supaya ke gereja itu penampilanmu oke punya, sederhana tapi oke punya, haleluya, ya, jangan pakai sepatu kuning, celana merah, baju hijau, dasi kupu-kupu, haleluya. Baju harus sama persis dengan penampilan yang ada. Celana dengan baju harus mix, ya, harus selaras. Jangan warna-warna macam-macam, haleluya. Ini penting sekali. Roh Kudus akan menjamah sampai semua aspek. Semua aspek hidup kita harus dijamah. Kalau di dalam hidup kita diubah, di penampilan luar juga, ya berubah, ya rapi tapi mantap. Oke, sederhana, ya. Ini penting. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 2 ayat 13, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Dia, roh Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Kita bukan menerima roh dunia ini. Kita menerima roh yang besar, roh dari sorga. Makanya kita nggak perlu takut dengan hidup yang kita jalani. Ya, ada goncangan, ada tantangan, Tuhan dia bertanggung jawab kan. Jadi kalau Tuhan bertanggung jawab penuh, hidup ini enjoy, santai, excited. Jadi kita ada sukacita, ada damai sejahtera, ada semangat, ada kegembiraan dalam hidup. Supaya pada waktu kita menjalani hidup ini kita tidak mengalami banyak kendala. Hidup kita mesti santai. Karena yang pelihara kita adalah Tuhan yang memiliki langit, bumi, laut, darat dan segala isinya. Jadi kalau kau hidup di dunia ini hidup percuma dan tidak ada sesuatu yang kau buat, maka hidupmu dikasih tanda siap selesai kontrak. Karena itu orang yang mau dia punya kontrak diperpanjang, haleluya. So, paham maksud saya? Kalau hari besok kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti umur kita semakin menipis. Umur kita makin kurang. Kalau Tuhan bilang umur manusia 70 tahun, kalau umur sekarang kita 40, 50 tahun, tinggal hitung besok hidup umurnya berkurang. Hidup lagi berkurang lagi sampai mendekati 70. Pertanyaannya adalah apa yang kau lakukan selama kau di bumi ini? Apa kau membangun kerajaanmu, membangun hidupmu, melihat hidupmu sendiri, kepentingan-kepentingan diri, memperkaya dirimu? Atau engkau bisa membagi saat engkau kurang? Atau engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan saat engkau susah? Alkitab berkata, Metusalah hidup 969 tahun, waktu yang cukup panjang. Sedikit lagi dia mencapai 1000 tahun. Umurnya lebih panjang dari Abraham, lebih panjang daripada Adam dan Hawa. Ini umur terpanjang Metusalah. Tapi sekali lagi, Alkitab tidak mencerita banyak tentang pergaulannya dengan Tuhan. Kalau engkau hidup di dunia ini, engkau bisa bergaul, engkau bisa mendekatkan hidupmu dengan Tuhan. Waktumu habis dengan Tuhan, itu yang terpenting. Itu yang paling terpenting. Kalau engkau belum punya harta, belum punya kekayaan, belum punya apa-apa, tetap tunggu waktu Tuhan. Itu pohon kelapa yang di depan, di belakang. Dulu waktu kita tanam, kita mesti tunggu prosesnya, cukup lama sekali. Cukup lama sekali proses untuk menunggu sampai dia menghasilkan, itu cukup lama. Itu pun dipaksa mesti didoakan dulu, Tuhan berkati ini kelapa, berkati ini pohon ini, berkati Tuhan supaya menghasilkan. Dan waktu dia menghasilkan buah, kita nikmati sampai hari ini. Nggak pernah berhenti dia berbuah. Pada waktu engkau ikut Tuhan, engkau tidak boleh memaksakan semua keadaan. Untuk lebih mapan, untuk lebih kaya, engkau memaksakan keadaan, akhirnya engkau menjadi susah, engkau menjadi sulit. Izinkan Tuhan melakukan semua dengan waktunya. Izinkan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan waktunya Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan kairosnya Tuhan. Waktu kairos Tuhan tiba, waktu segala sesuatu tiba, mungkin ada yang lebih dulu dari kamu. Mungkin kau merasa iri, mungkin kau merasa Tuhan, kenapa dia lebih dulu dari saya? Tapi Tuhan katakan tunggu waktu belum tiba. Waktu ibu Yesus datang kepadanya, sementara waktu itu ada pesta perkawinan di Kana. Anggur sudah habis. Ibu Yesus tahu persis siapa anaknya, siapa Yesus sebenarnya. Dia sanggup melakukan mujizat. Maka itu dia ketemu dengan sang pencipta itu. Ibunya datang kepada Yesus dan berkata, anakku, anggur sudah habis. Maksudnya, kau tolong bikin dulu anggur yang terbaik. Aku tahu kau punya kemampuan. Kira-kira ibu Yesus mau menyampaikan maksudnya seperti itu. Tapi Yesus berkata, hai ibu, waktuku belum tiba. Artinya Tuhan punya waktu dalam segala aspek hidup saudara. Mau buat saudara diberkati menjadi orang terpenting, orang yang luar biasa, orang yang dihargai, dihormati, disegani. Itu butuh waktu Tuhan. Itu butuh waktu penyerahan, butuh terhubung sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita diposisikan di atas. Tuhan angkat engkau di atas. Kalau engkau mau didengar, engkau harus ada di tempat yang lebih tinggi. Suaramu hanya bisa didengar dengan semua orang pada saat engkau ada di tempat yang lebih tinggi. Supaya ketika disampaikan sesuatu, semua orang bisa mendengarkan. Saya waktu berdoa satu ketika saya pergi naik ke sebuah gunung, saya mencoba tenangkan diri di situ. Dan waktu saya sementara doa, saya dengar dengan jelas semua orang bicara di setiap rumah yang ada di bawah gunung itu. Begitu jelas ya, saya ada di atas, saya bisa mendengar dengan sangat jelas. Suara dari rumah mana begitu sangat, sampai bisa saya tahu apa yang mereka sampaikan. Padahal saya di tempat tinggi, tapi saya bisa mendengar apa yang mereka katakan.
Jadi saudara yang kasih, artinya waktu saya berseru dari atas, mereka pun pasti akan mendengar. Bahkan sejumlah besar orang yang ada di sekitar situ, dari sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, pasti arahkan mukanya ke atas dan mereka melihat saya berbicara. Kalau engkau mau didengar oleh orang banyak, kau harus ada di tempat yang lebih tinggi. Berdoa supaya Tuhan posisikan hidupmu hari ini. Berdoa supaya Tuhan angkat, mendorong engkau di posisi yang lebih tinggi. Menjadi orang, Alkitab berkata, aku akan menjadi engkau menjadi terhormat, terpuji dan ternama. Loh, ini Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan angkat kita di posisi yang besar, berarti ada maksud Tuhan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara yang kasih, Tuhan memposisikan hidup kita ini perlu waktu yang panjang. Nah ini penting. Jadi kita menerima roh, ya bukan menerima roh dari dunia, bukan menerima roh yang gampang lemah, gampang khawatir, gampang bersungut. Roh dari dunia ini gampang khawatir, gampang bersungut. Ketika masalah datang dia khawatir. Ketika ada ancaman dia ketika ada proses masalah ekonomi dia bersungut pada Tuhan. Kita, Alkitab berkata, kamu tidak terima roh itu. Yang kamu terima adalah roh dari Tuhan, tetapi roh yang berasal dari Dia. Roh yang kuat, roh yang tidak gampang cengeng itu, yang tidak gampang bersungut. Roh yang tegar, yang kuat menghadapi setiap persoalan. Yang terakhir adalah kita memiliki DNA. Ya, DNA ini adalah salah satu sel, ya, yang memuat seluruh informasi genetik. Karakter-karakter itu akan dibaca di dalam yang namanya DNA. Jadi di situ kita akan tahu karakter orang ini orang bertobat atau tidak. Kita bisa tahu teman kita di mana. Kalau waktu kita pergi merantau, kita pergi ke tempat lain, kita pergi ke kota lain, kita akan tahu ini DNA sama nggak sama kita. Pada waktu dia sapa kita, shalom, oh berarti sama DNA-nya. Ya. Nah jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan tahu DNA saudara-saudara kita. Waktu saya di Kuala Lumpur, saya nggak tahu siapa orang saya ketemu pada waktu itu pertama kali datang. Jadi waktu saya masuk satu gereja, saya merasakan orang-orang ini saudara-saudara saya, keluarga saya. Sekali mereka menyanyi pakai bahasa Mandarin, saya nggak ngerti. Tapi kalau bahasa roh pas itu baru sama. Oh sama-sama kita bahasa roh, kita menyamar dalam roh, itu baru masuk. Karena saya nggak tahu yang lain, hanya bahasa roh yang kita bangun di gereja, pelayanan roh, penyembahan. Mereka khotbah pakai bahasa Mandarin, pakai Cina, saya nggak ngerti. Ya, 1 Korintus 2 ayat 13, dan karena kami menafikan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Jadi yang satu DNA saja yang kita dapat, dia tidak tangkap apa yang kita ngomong. Saya bicara tentang perkara roh, saudara pasti tahu itu. Tapi orang di luar sana, oh pasti ini dia bicara tentang roh-roh orang mati. Dia bicara mungkin tentang orang-orang yang bertapa di gunung dan menerima roh-roh kegelapan. Itu pasti banyak orang, karena mereka nggak mengerti apa yang saya bicara. Kalau saya coba bicara perkara roh, saudara tahu itu Roh Kudus, itu dimensi roh. Ini pelayanan urapan, pasti banyak tafsiran. Itu betul. Karena kita nggak bisa bicara kepada orang lain. Ya, karena kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajar kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya, karena ditafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai satu DNA. Jadi paham, orang mengerti, oh itu maksudnya, oh itu begini maksudnya. Oke? Yang terakhir itu akil balik. Kalau engkau belum mengalami akil balik, artinya mengalami pendewasaan rohani. Dari kekanak-kanakan pindah kepada kedewasaan, ini akil balik. Ya, baru kita bisa memahami. Alkitab dengan sangat jelas katakan, tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal-hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Mereka tidak paham apa yang kita bicara. Mereka tidak memahami. Haleluya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu hanya bisa dinilai secara rohani, bukan secara jasmani. Jadi orang-orang yang datang ke gereja akan memahami terus-menerus apa yang saya katakan, Tuhan akan bukakan dan dia akan paham apa yang saya maksudkan. Haleluya. Tapi orang lain nggak bisa. Haleluya. Jadi kalau saya perkatakan sesuatu, saudara harus aminkan. Amin. Ya. Harus ada balasan yang saudara katakan dengan keyakinan. Amin Tuhan, kami percaya. Harus ada tindakan. Haleluya. Jadi kalau Roh Kudus menjamah hidup saudara, saudara diberkati, katakan amin. Ya, kalau saya bernubuat sesuatu terjadi, saudara aminkan itu. Saya katakan sumber-sumber akan terbuka bagimu, harus engkau katakan amin, supaya itu terjadi dalam hidup. Ya, menerima sesuatu kita tidak bisa diam, kita harus ungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang lain.
karena pemberian. Kita terima dalam roh. Saya percaya beberapa dari antara saudara akan menerima berkat yang luar biasa tahun ini. Kau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Bangkit berdiri semuanya.